Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Banyak manusia punya khayalan dan impian hingga terciptalah mimpi. Ada yang mengatakan mimpi adalah bunga tidur. Mungkin karena baper habis diputusin pacar, sakit hati karena ditikung, atau mungkin perasaan ketakutan virus corona yang menghantui. Bisa jadi karena geli, ya, mungkin ada yang pulang kampung melihat cewek cantik terpeleset mandi di kali, kembennya terbawa arus. Ada lagi mungkin karena ya mantan CLBK, cinta lama bersemi kembali. Jadi ketahuilah mimpi itu ada yang dari Allah dan dari setan. Ciri-cirinya mudah. Yang dari Allah itu pasti menyenangkan, sedangkan yang dari setan pasti menyusahkan. Kalau ada mimpi yang dari Allah ini, ya kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Jangan sampai diceritakan kepada siapapun kecuali kepada orang alim atau orang yang ahli menasehati atau orang yang kita cintai. Ingat, setiap kenikmatan pasti ada yang hasud, ada yang iri. Sebaliknya, jika mimpi dari setan, mimpi yang buruk, itu kita harus berlindung kepada Allah. Baca ta'awudz 3 kali, kemudian meludah ringan 3 kali ke kiri, dan ganti posisi tidur. Dan tidak perlu diceritakan kepada siapapun karena tidak membahayakan. Mimpi itu termasuk bagian dari wahyu yang oleh para rasul, para nabi akan menjadi kenyataan. Dulu Nabi Adam di surga sendirian, melihat banyak sekali hewan berpasang-pasangan sehingga tergiur. Terbawa dalam alam mimpinya. Dalam tidur Nabi Adam melihat sosok wanita yang sangat cantik, bahkan paling cantik. Kemudian Allah faham dan diloloslah tulang rusuk sebelah kiri. Kemudian nanti diwujudkan Hawa. Karena Hawa ini tidak dilahirkan dari rahim. Kemudian Nabi Adam terbangun kaget melihat ada wanita yang amat sangat cantik, terwujud persis seperti dalam mimpinya. Kalau kita lihat sejarah Nabi Adam, ya, Nabi Adam itu memang nenek moyang umat manusia. Jadi para nabi yang lain pun juga mengalami mimpi. Semisal Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih putra kesayangannya, yakni Nabi Ismail. Ini mimpi sampai 3 kali.
Dan ini mau tidak mau harus dilaksanakan. Dan nanti Nabi Ismail diganti oleh malaikat Jibril domba dari surga, sehingga selamat. Kemudian ada lagi Nabi Yusuf yang waktu kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepadanya. Kemudian dilaporkan oleh ayahandanya, yakni Nabi Yakub. Kemudian diberi pesan, jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena mereka itu nanti bisa iri. Karena Nabi Yakub faham, Nabi Yusuf ini kelak menjadi orang besar. Dan terwujud nanti ketika semuanya kelaparan dan perbendaharaan negara menanggung semua kebutuhan rakyatnya, maka 11 bintang adalah 11 saudara Nabi Yusuf, matahari dan bulan adalah ayahanda dan ibundanya tercinta. Kemudian ada lagi Nabi Daud. Ada burung dari emas hinggap di jendela lalu diburu oleh Nabi Daud. Secara tidak sengaja terlihat dari jendela tetangganya yang sedang mandi, dan walaupun Nabi Daud itu hanya sekilas saja, namun tidak bisa tidur dan akhirnya mempersunting tetangganya ini. Padahal waktu itu Nabi Daud sudah punya istri 99, dan tetangganya ini nanti menjadi istri yang ke 100 setelah diceraikan oleh suaminya. Dan hikmahnya adalah dari perempuan ini nanti lahir Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Muhammad itu dulu sebelum mendapatkan gelar Rasul, sebelum diangkat dan mendapat wahyu Al-Quran, adalah melalui mimpi. Setiap mimpi pasti menjadi kenyataan. Dan para Rasul ini sudah tidak ada, para Nabi sudah tidak mungkin muncul lagi. Yang tersisa dari wahyu adalah mimpi yang benar, ru'yan sholihah. Jadi impian-impian ini bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang mukmin. Namun harus diingat, tidak semua mimpi ditakwilkan, ditafsirkan dengan sembarangan, karena ada para ahli takbir mimpi. Jadi kalau melalui istikharah itu kadang Allah memberi isyarah lewat mimpi, kadang memberi keyakinan dalam hati. Biasanya para sahabat melaksanakan istikharah sampai 7 kali. Jadi orang-orang yang bersolawat 1000 per hari tidak akan mati sampai ia melihat tempatnya di surga. Bukan berarti kalau mimpi melihat surga terus mati, bukan. Dan Nabi Muhammad ini tidak pernah mimpi basah, karena mimpi basah itu dari setan. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun mata tertidur, tapi hati tidak akan pernah tertidur. Sekali lagi, orang-orang yang pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad berarti dia benar-benar bertemu, karena setan tidak mungkin menyerupai Nabi Muhammad. Ini sebagaimana para wali yang kamil, mereka tidak bisa ditiru oleh setan. Nabi mengatakan, orang yang telah bertemu aku dalam mimpi pasti akan bertemu aku dalam kenyataan, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah
Wa idza qila lanalikane diucapake lahum maring nas apa anfiqu nginfakno sira kabeh mimma saking barang razaqna ya razaqo kang paring rizki kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah qala padha ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzina lilladzina maring wong akeh amanu kang iman sapa alladzina anu tu'imu apa toh aweh mangan kita man ing wong lau yasha'u lamun kersa sapa Allah at'ama mongko paring mangan sapa Allah hu ing man in antum illa fil dhalalim mubin in antum ora ana utawi sira kabeh iku illa fil dhalalin kejaba ing dalam kesasar mubinin kang pertelo. Jadi orang-orang kafir itu kalau disuruh memberi sedekah, memberi nafkah, mereka mengatakan, masa kami harus memberi makan? Kalau Tuhan menghendaki, dia pasti akan diberi makan. Kami tidak usah repot-repot. Semua rezeki sudah dijatah oleh Tuhan. Nah, ini ucapan orang-orang kikir. Jadi Allah menimpali in antum illa fi dhalalim mubin. Tiada lain kalian ini berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah itu tidak butuh makhluk. Bukan berarti Allah itu nanti menuntut makhluk satu kepada makhluk yang lain untuk memberi makan. Ya, hakikatnya semua pemberian adalah dari Allah. Allah itu menguji orang kaya biar mau memberi kepada yang miskin. Jadi jangan ada kikir di antara mereka. Jadi hakikatnya mereka dan harta mereka adalah milik Allah. Allah itu menguji yang kaya, menguji yang miskin. Ya. Jadi kalau diperintahkan untuk bersedekah, untuk memberi nafkah, ya berilah, karena hakikatnya semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir itu selalu berani, selalu ingkar, selalu menentang, selalu melawan Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai umat Islam melakukan hal-hal seperti itu kepada Rasulullah, kepada para penerus Nabi, yakni para ulama. Jadi fenomena zaman akhir, orang-orang menjauh dari ulama, tidak mau belajar agama. Nanti kalau sudah saatnya, orang-orang akan kehilangan para penerus Nabi, kehilangan para ulama yang telah wafat, sehingga mereka akan meminta fatwa dan sesat menyesatkan. Mumpung masih ada banyak ulama, marilah kita menimba ilmu dari mereka. Kita mengambil keberkahan Allah melalui mereka. Kita menyerap hikmah dari mereka. Semoga kita mendapat limpahan fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hamba-hambanya yang salih, hamba-hambanya yang terpilih. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.